Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Service Bro, channel yang membahas tentang perawatan sepeda motor. Oke teman-teman, di malam ini kita kedatangan motor PCX ya. Dia kondisinya mati habis menerjang banjir. Nah, langkah apa saja yang akan kita cek pertama? Ikuti terus videonya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Service Bro agar teman-teman selalu dapat info terbaru dari kami. Oke, lanjut untuk pemeriksaannya. Nah, ini teman-teman, untuk kondisi awalnya dia keluar air terus. Berarti kemungkinan di bagian area CVT di sini itu terdapat banyak air ya, teman-teman. Nah, nanti kita cek juga bagian filter karena ini motor mogok. Kalau air itu masuk ke CVT itu nggak mogok. Nah, paling cuma selip seketika. Ketika dia melewati terjangan banjir dan sudah mentas, nah itu akan normal kembali. Tapi ini kasusnya mogok, berarti ada indikasi air itu masuk ke filter. Nah, ini lubang filter. Nah, kita akan cek dulu untuk bagian filter, CVT, dan busi ya. Ikuti terus untuk videonya teman-teman. Nah, coba kita akan buka yang pertama itu filter udara. Nanti kalau di filter udara banyak airnya Pak, berarti air itu masuk ke ruang bakar. Makanya dia pas di starter dia nggak kuat, jadi kompresinya itu tertahan air. Berarti lumayan dalam ya Pak? Enggak sih, dalam enggak. Paling Paling pas mata kaki ini nih standar. Cuma dia pas nguling tuh air tendangan kan. oh iya. Hah? Ban Enggak. itu mah gampang, yang penting jalan. Oke teman-teman, kita saksikan kondisi filternya. Apakah banyak airnya? 1, 2, 3. Ini parah banget ini teman-teman. Enggak doang ya. Paling menit. Push, saya lupa ternyata PCX itu ada bautnya, jadi nggak bisa langsung ditarik. Nah, bisa dilihat ya kondisi filternya, dia kena air. Nah, ini udah dipastikan di ruang bakar itu pasti kemasukan air ya. Halo ini motor ayah maaf itu tadi jatuh. Jadi ini dorong ayah dari anak buah itu. Ini lagi dibongkar. Lihat aja di YouTube nanti. Ya bisa dilihat. Bisa. Apa? Iya. YouTube-nya Service Bro. YouTube-nya cari aja di Service Bro. Ada di situ di bengkel depan kita. Nah, Lihat aja lihat. jadi teman-teman untuk filternya itu sangat YouTube-nya kotor ya. Service Bro. Itu motor kita lagi dibongkar. Lihat aja di YouTube. Banyak banget airnya teman-teman. Nah, setelah filter udah kebongkar, nah kita ini coba mau hidupkan dulu nih. Jadi ketika filter udah kebongkar, tinggal kita cek bagian ruang bakar. Kita lepas businya. Mantap ini Pak, airnya Pak. Langsung masuk perumahan itu, jadi dia tergenang air dorongan. Iya betul. Guling. Soalnya batu kerikil Mas. Dalam banget. Apa hujannya nggak berhenti dari siang Pak. Iya. Aman ya? Belum saya cek. Aduh ya.
Itu yang mau masuk ke anak uang. Servis bro. Belum di-update. Belum nanti aja kalau tadi. Belum. Itu yang mau masuk ke anak tua, jadi bukan satu, dia mau itu taunya yang perumahan samping tuh mau nganterin PPIC itu si Cynthia orang Filipin itu. Nah itu pas mau masuk. Nah ini teman-teman, Langsung untuk businya dia ada airnya. Nah itu air semua tuh. Ini udah fix ruang bakar kemasukan oleh air. Jadi nanti kita keluarkan dulu untuk airnya supaya nanti bensin itu tidak tercampur air. enggak apa-apa. Oke teman-teman, lanjut untuk yang lain. Nah oke teman-teman, ini mohon maaf banget ternyata tadi saya lupa nggak mencet rekam. Jadi kayak gini kondisinya. Untuk ruang bakar tadi air semua. Ketika kita ngelepas busi terus kita semprot, waduh muncratnya itu lumayan itu dari ruang bakar. Nah logikanya itu ketika air itu masuk ke filter kerendam, itu kesedot ke ruang bakar, ke mesin. Nah sehingga busi itu basah. Oke teman-teman, nah ini udah saya semprot untuk air yang di ruang bakar. Sekarang kita tinggal pasang businya, coba kita hidupkan. Oke teman-teman, sekali lagi mohon maaf prosesnya kejeda karena tadi lupa nggak pencet tombol rekam. Jadi videonya belum direkam tadi pas menghilangkan air dari ruang bakar. Ambel kali itu. Kan? Ambel. Iya, fanbel nanti saya bongkar, itu pasti air semua Pak. Sekalian. Nah ini kita udah coba keluarkan air dari ruang bakar. Sekarang kita coba hidupkan dulu. Apakah hidup? Oke teman-teman, nah ketika dihidupkan dinalpot keluar airnya semua. Nah bisa dilihat ya, untuk nalpotnya keluar air. Nah itu adalah proses normal. Kenapa normal? Karena tadi di bagian leher knalpot otomatis dia banyak airnya. Ketika mesin udah hidup, otomatis air yang di dalam knalpot di sini itu keluar semua. Nah ini proses normal ketika kebanjiran. Setelah itu nanti hilang sendiri kalau udah kering yang di dalam knalpot. Nah ini udah hidup. Sekarang kita bongkar bagian CVT-nya. Karena kalau kebanjiran tidak dibongkar langsung, nanti CVT-nya rusak teman-teman. Oke, lanjut pembongkaran CVT. Nah udah mulai hilang ya untuk airnya teman-teman. Oke, air udah mulai hilang. Sekarang kita lanjut untuk pembongkaran CVT teman-teman.
ambilin itu bro. Keras banget teman-teman, tidak bisa dibuka. Nah, karena pakai impact dia nggak kuat, kita pakai tracker. Oke, buka. Salah bro. Oh. Itu tahan, pakai itu sambung. Nah, ya langsung kena. Nah, mantap, langsung kena ya teman-teman. Jadi nanti kalau pakai impact nggak kuat, kita pakai tracker, dijamin langsung lolos. Langsung lengket. Nih kondisinya teman-teman, dia langsung kelihatan lengket. Nah, ini kondisi kampas gandanya kayak lengket. Nora ambil bensin, Nora. Bensin. Hah? Oh, mau beli? Ya, itu udah masalahnya udah. Oke, siap. Ngedip, kalau ngedip itu berapa ya? 1 liter. Oke, sambil membersihkan CVT kita cek oli mesinnya dulu. Namanya kebanjiran, biasanya kondisi oli mesin itu putih. Nah, kita cek dulu. Nanti kalau dia putih berarti wajib ganti ya kalau habis kebanjiran, supaya mesin awet. Nah, ini udah pasti kemasukan air ke dalam mesin tuh. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini warnanya warna butek Pak. Warnanya butek. Oh, ini nyampur air Pak. Oh, putih-putih sedikit. Salah lah. Nanti dulu nanti. Nah, ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kita coba tap dulu di bagian olinya. Nah, ini kita akan buka olinya dulu, kondisinya seperti apa setelah kebanjiran. Oh ya, bisa dilihat ya teman-teman, ini bukan oli, ini tapi air. Nah, jadi teman-teman, sekedar informasi, jika mengalami banjir, hal utama yang wajib kalian cek adalah oli mesin ya. Kenapa? Karena kalau udah kemasukan air, nanti jangka panjangnya itu pasti bearing rusak, seher rusak, merembet-merembet. Karena air itu nanti menyebar ke seluruh mesin. Nah, alhamdulillah ini langsung ditangani setelah kebanjiran, langsung mampir bengkel, sehingga insya Allah motor aman teman-teman. Bisa dilihat ya untuk oli mesinnya kayak gitu kondisinya. Nanti kita akan lakukan penggantian oli agar kedepannya itu mesinnya awet. Oli udah keluar semua, tapi nanti nunggu udah nggak netes baru kita masukkan teman-teman. Nah, ini kita dibantu dibersih-bersihkan. Nah, ini yang punya motor, ini pelanggan setia kita di sini, alhamdulillah selalu ke sini. Nah,
Jadi nanti teman-teman sekali lagi saya pesan ketika menghadapi atau habis menerjang banjir, langsung cek bagian filter udara, busi sama CVT, dan hal yang paling penting adalah oli mesin. Ya teman-teman, itu pesan saya supaya mesinnya itu awet. Nah sekarang kita pasang untuk tutup olinya dulu, lalu kita isi oli. Tutup olinya mana? Mora, oli masukin Mora. Nah, itu sedang diisi sama teman mekanik yang lain untuk oli mesinnya. Oke, baik teman-teman, oli mesin sudah dimasukkan ke dalam mesin. Sekarang kita tes jalan ya, tes hidup maksudnya, tes dihidupkan. Enggak, standby. Oh. Teman-teman, sekali start langsung hidup ya, jadi udah enak banget. Tadi kan susah banget hidupnya. Nah sekarang sekali start langsung hidup. Nah, kita ulang lagi ya. Kita gas dulu. Nah motor udah hidup, udah normal. Sekarang kita tinggal pasang area CVT. Kita bersihkan dulu ya teman-teman. Nah ini udah saya bersihkan, tinggal kita pasang rangkaian CVT nya. Masangnya kebalik tenaganya kurang atau mungkin bahkan merusak komponen itu sendiri.
Obengnya mana tadi? Obeng. Obeng yang tadi yang bujur udah dimasukin. Ya yang tadi itu. Masukin aja. Nah teman-teman perhatikan untuk asapnya, ini adalah sisa-sisa air yang di knalpot. Yuk keber. Nah, jadi ciri-ciri kalau itu asap putih karena air adalah ketika di blayer asap putihnya itu langsung hilang, langsung menguap. Itu air. Tapi kalau asap putihnya itu lebih banyak terus nggak hilang-hilang, itu ring sehernya rusak. Oke teman-teman, jadi kalian harus paham teman-teman semuanya, supaya nanti pas menangani kasus seperti ini itu tidak salah analisa. Nah sekarang kita tinggal pasang untuk filter udara. Balik. Udah, siapa yang melarang gua nih? Mora tidur sini ya Mora ya.
Ya, hati ya. Oke, hati. Nah, ini dia kondisi yang baru untuk filter udaranya. Jadi kalau kenapa ini tadi saya ganti, karena tadi kan kerendam air. Jadi busa-busa yang di sini itu air semua. Kalau kita semprot-semprot semuanya, nanti elemen yang di filter itu rusak. Nah, makanya kita ganti baru dengan harapan itu penyaringan lebih maksimal dan kembali seperti semula. Filternya udah enak banget ini, Pak. Mantap ya. Mantap ini udah. Baru lagi. Oh, khawatir takut Berarti tadi ceritanya itu Bapak jatuh motornya. jadi web mau nanjak nggak bisa, jadi mungkin ban itu langsung nggak bisa nahan, saya pas air jauh gitu, bukan jatuh pas lagi jalan udah. Iya. Jadi air ini jalan, Iya. wah ada kali berapa detik. Jadi nanjak. sebenarnya itu nggak dalam airnya ya. Jadi masuk pas ini dia karena posisi jatuh gimana? kayaknya. Iya. Paling segitu loh mas, Ada standar itu doang. nah itu. Iya, harusnya nggak masuk. Oh, ini bagusnya seminggu ya ganti ya. Ya, untuk nguras. Nanti kalau udah 1 minggu normal lagi kayak biasa. Tenang orang bentar lagi. SMS Bang Bulu ini ke bengkel banget kayak gitu. Jalan banjir. Nah, nanti videonya ini di foto nih motornya ini aja kebanjiran pada mogok Pak kayak gitu. Iya udah ada yang ulang ada kan dipaksa. Hah? Dipaksa. Oh, nanti motormu tinggal mogok itu. Oh, pura-pura diborgol kalau nanti nanti bebas ya. Beda kan gimana kalau bilang kan
ban. Kayak ini. Enggak. Normal kan? Nah, ini yang tadi ban. Kalau tadi kan oke, terima kasih teman-teman. Untuk motor PCX sudah selesai. Masalahnya yang pokok tadi sudah kelar ya teman-teman. Jadi mohon nanti teman-teman jika mengalami kasus yang sama serupa seperti ini alias kebanjiran, cek poin-poin yang saya sebutkan tadi, antara lain oli mesin, filter udara, bagian CVT. Itu sangat penting ya teman-teman. Jadi ketika nanti mengalami kayak itu, teman-teman udah gak bingung lagi ya. Dan jangan lupa teman-teman, jika video saya bermanfaat, silakan klik tombol subscribe untuk selalu dapat update dari saya. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.